Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kita memasuki minggu ke-13 tahun C. Bagaimana kabar Anda semua? Baik-baik, sehat, tetap semangat. Dan juga Anda yang saat ini sedang berbaring sakit, Tuhan menjamah kalian. Semangat dan sembuh ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang menganggap Yesus sebagai nabi, bahkan nabi besar, seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama. Memang Yesus adalah nabi besar. Nah, ini Yesus mau menyelesaikan perutusannya di Yerusalem. Orang-orang Yahudi dan penduduk Samaria menolak Yesus. Melihat hal itu, Yakobus dan Yohanes marah besar. Dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau mengizinkan kami supaya api turun dari langit dan menghancurkan mereka karena mereka menolak Engkau?" Ini terjadi seperti di zaman Nabi Elia. Ketika Raja Kozim memerintahkan dengan mengirim 50 serdadu untuk menangkap Eli. Eli manusia Allah. Raja memerintahkan kami, turunlah. Jika saya manusia Allah, kata Eli, dan api turun dari langit, terjadi. Memang terjadi. Lalu raja mengirim lagi 50 serdadu, dan Eli jawab yang sama. Api turun dari langit dan membakar mereka semua. Eli sungguh nabi Allah. Eli buat. Barangkali ini yang menginspirasi Yohanes dan Yakobus minta supaya api turun dari surga menghancurkan mereka karena mereka menolak. Namun Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak setuju dengan usulan Yakobus dan Yohanes, yakni untuk menurunkan api dari langit. Yesus melarang mereka untuk melakukan hal itu. Yesus bukan nabi seperti itu. Namun Yesus lemah lembut dan sederhana. Jika orang menolak dia lewat saja, cari jalan lain. Dia tidak marah, tidak melawan, tidak membalas dendam. Dalam bacaan pertama, Bapak Ibu, Tuhan meminta Eli mengurapi Elisa untuk menggantikannya. Ketika Elisa minta izin, pamitan kepada orang tua, Eli katakan, silakan, selesaikan. Sebaliknya Yesus tegas menolak permisi. Jika seseorang mau mengikuti aku lalu minta izin, dia tidak layak masuk dalam kerajaan surga, tidak layak menjadi muridku. Tuntutan Yesus tegas. Jika Yesus lemah lembut kepada setiap orang, namun terhadap murid-muridnya ia tegas dan keras. Ketika ada orang minta izin menguburkan orang tuanya, apa jawab Yesus? Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Kalian yang mau mengikuti aku, pergi dan wartakanlah Injil Tuhan. Wow, tegas, keras. Mengapa Yesus keras dan tegas seperti itu? Karena dia sadar akan pentingnya dan prioritas misinya. Tak boleh permisif, tak boleh terlambat. Menjadi murid Yesus, orang harus total menyangkal semuanya. Yesus berkata, "Dia yang mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada aku tidak layak menjadi murid-muridku." Untuk mengikuti Yesus,
harus berani meninggalkan segala-galanya, harus berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, kesukaan pribadi, dan siap menghadapi kesulitan, tantangan. Yesus katakan, rubah punya liang, burung punya sarangnya, tapi putra manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Miskin. Tuntutan Yesus yang begitu keras justru karena cintanya yang besar bagi kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan kedua melengkapi pesan Injil hari ini. Kita menjadi Kristiani bukan di bawah hukum Musa, namun kita mempunyai hubungan khusus, hubungan pribadi, intim dengan Yesus. Dalam Kristus, kita ini anak-anak Allah. Amin, Bapak Ibu. Amin, kita ini anak-anak Allah. Melalui kematiannya, kita dibebaskan, kita merdeka. Hiduplah dalam bimbingan Roh Kudus, maka kalian akan sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Kalian menjadi anak-anak merdeka, jauh dari egoisme pribadi. Hiduplah dalam kasih dengan saling melayani satu sama lain. Kebebasan yang sungguh-sungguh tidak terdiri dari pemuasan egoisme pribadi, keinginan pribadi, melainkan dengan berusaha hidup dalam kasih yang murah hati. Seluruh hukum Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, seluruh hukum Tuhan diringkas menjadi satu, yakni mengasihi Tuhan dan sesama. Itu inti seluruh hukum Tuhan. Paulus mengatakan, kita ini dalam perjuangan dan pergolakan antara roh dan daging, hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Dalam hidup ini kita hidup dalam dua kecenderungan yang saling berlawanan, kecenderungan roh dan kecenderungan hidup dalam daging. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Rohlah yang menuntun kita, membimbing kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diundang untuk membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Allah yang menyatukan kita dengan Allah. Kita tak akan pernah tenang dalam hidup kita jika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh egoisme kita. Yesus memberikan kita pilihan supaya hidup kita damai, bahagia, sukacita, dan gembira, yakni hidup dalam pilihan Allah dan kasih Allah. Nah, Bapak Ibu, silahkan baca, renungkan, hayati, dan coba bagaimana kita yang sungguh-sungguh hidup oleh firman Allah, kita akan digerakkan oleh Roh Allah sendiri. Monggo renungkan. Saya Romo Agus Inyoman Murtika, SPD, Domus Orationis Arnoldi, Batu Malang. Tuhan memberkati Anda semua dan memberikan rahmat-rahmat yang Anda butuhkan saat ini. God bless you all.